Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Sebelum mulai pembelajaran, Budian absen dulu nggih. Nggih. Adit, Hadir. Alvin, Hadir. Azam, Hadir. Dani, Hadir. Danu, Hadir. Leo, Hadir. Nadila, Hadir. Rania, Hadir. Silvi, Hadir. Vanessa. Hadir. Berarti semuanya hadir dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Amin ya robbal alamin. Selain Budian mengabsen kalian secara lisan, Budian sudah mengirimkan link. Coba dilihat grup WhatsApp-nya. Ambil HP-nya. Sudah ada? Yeah. Diklik yang warna hijau atau warna birunya itu. Ampun. Sudah? Ampun. Seperti apa tampilannya? Coba diperlihatkan kelompoknya Leo. Ya. Kelompoknya Dani. Jaran. Ampun. Ampun. Ya, kelompoknya Azam. Ampun. Tampilannya seperti ini. Ya. Nah, sekarang diisi absennya. Ditulis namanya, diketik. Absen di mana? Terus nomor presensinya sama keterangannya. Hadir atau tidak hadir, atau izin atau apa. Lalu setelah itu dikirim. Kirim. Ya, kirim. Sudah? Ampun. Ampun. Sudah kirim semuanya? Ada yang masih kesulitan? Selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Dani dipimpin doa teman-temannya. Berdoa mulai. Bismillah. Alhamdulillah. Rabbil Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Selamat pagi. Lanjut Pancasila Dani. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang beradab. Tiga. Indonesia. Persatuan Indonesia. Rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan perwakilan. Dalam bermusyawarah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Murid. Demi kehormatan. Bersikap dan bercakap susila. Baik. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Indonesia tanah sana Indonesia kebangsaan Anak-anak, tahukah kalian bunga apa ini? Ada yang Sepatu. Kakak yang pernah melihat bunga sepatu secara langsung? Saya. Ada? Ada. Siapa saja yang pernah lihat? Ada, semuanya pernah lihat. Bunga sepatu yang pernah kalian lihat warnanya apa? Merah. Selain warna merah, adakah yang pernah melihat bunga sepatu yang lainnya? Putih, betul. Jadi selain warna merah, ada warna putih, ada juga yang warna pink. Nah, coba kalian amati bunga sepatu yang ada di layar kalian. Tahukah kalian yang berwarna merah pada bunga sepatu itu disebut dengan apa? Mahkota. Mahkota. Betul. Selain mahkota pada bunga sepatu ini ada apa saja? Benang sari. Apalagi? Kepala putih. Betul. Apalagi? Kelopak. Betul. Apalagi? Tangkai. Betul. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang bagian tubuh dan fungsi bunga. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian tubuh dan fungsi bunga. Indikator pencapaiannya, peserta didik dapat memahami bagian tubuh dan fungsi bunga dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis bagian tubuh dan fungsi bunga dengan benar. Mari kita amati video berikut. Sambil mengamati, sambil dicatat hal-hal penting yang terdapat di video. Yuk dikeluarkan buku tulis dan alat tulisnya. Sudah? Sudah. Yuk. Sambil didengarkan, sambil ditulis hal-hal yang dirasa penting yang ada di video. Kalian semua tentu tahu, bunga merupakan salah satu dari bagian tumbuhan. Setiap bunga memiliki ciri khas yang berbeda-beda, warna yang berbeda-beda, dan bentuk yang berbeda-beda. Bunga dikelompokkan menjadi dua. Ada bunga yang sempurna dan ada yang bunga yang tidak sempurna. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif atau secara kawin pada tumbuhan. Bunga memiliki bagian-bagian tertentu. Bagian bunga yang pertama adalah tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, puting.
Putik pada bunga terdiri dari kepala putik, yaitu kepala putik disebut juga dengan stigma, bagian pucuk yang berada di ujung putik. Bagian yang kedua adalah tangkai putik. Tangkai putik atau disebut juga dengan stilus merupakan bagian putik yang membantu proses penyerbukan dan reproduksi bunga. Bagian yang ketiga adalah bakal buah. Bakal buah atau ovarium adalah bagian putik yang menyimpan sel telur. Letaknya ada di dasar bunga. Bagian bunga yang berikutnya adalah benang sari. Benang sari terdiri dari kepala sari, tangkai sari, dan serbuk sari. Bagian bunga yang berikutnya adalah bakal buah. Kemudian ada bakal biji. Di bagian bunga terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, benang sari, bakal buah, dan bakal biji. Fungsi bagian-bagian bunga. Setiap bagian bunga memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga atau pedicellus merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai dengan ranting. Bagian bunga yang kedua adalah dasar bunga. Dasar bunga atau reseptacle adalah bagian bunga yang menjadi bagian dari ujung tangkai bunga. Dasar bunga berguna sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Bagian bunga berikutnya adalah kelopak bunga. Kelopak bunga disebut juga dengan kaliks. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau daun dan menutup bagian lain ketika bunga belum mekar. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota bunga mekar. Bagian bunga yang berikutnya adalah mahkota bunga. Mahkota bunga dikenal juga dengan korola. Mahkota bunga merupakan salah satu dari bagian-bagian bunga yang mencolok karena berada di area luar. Ukurannya jauh lebih besar dibandingkan komponen bunga lainnya. Mahkota bunga diciptakan berwarna-warni oleh Tuhan agar dapat menarik perhatian serangga penyerbuk di sekitarnya. Selain itu, mahkota bunga juga memiliki fungsi penting lainnya. Ukurannya yang besar dan mengelilingi komponen tengah bunga akan melindungi organ reproduksi ketika sedang bekerja. Bagian bunga berikutnya adalah putik. Putik atau gineosium merupakan alat kelamin betina yang terletak di bagian tengah-tengah pada bunga dan akan digunakan saat terjadi proses penyerbukan, yaitu akan tumbuh sebagai sel telur dan berfungsi saat pertumbuhan. Bagian bunga yang berikutnya adalah benang sari. Benang sari atau disebut andreosium merupakan bagian dari bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Biasanya
bunga memiliki 4 kotak sari atau mikrosporanya yang berfungsi sebagai organ reproduksi jantan. Bagian bunga yang berikutnya adalah bakal biji. Bakal biji dapat ditemukan pada tumbuhan yang berbiji. Secara umum, fungsi bakal biji adalah sebagai tempat terjadinya penyerbukan, yaitu bertemunya sel jantan dan betina, serta melindunginya agar tetap terjaga sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Bakal biji yang telah dibuahi akan berkembang menjadi biji. Bagian bunga yang berikutnya adalah bakal buah atau ovarium. Ovarium atau bakal buah merupakan salah satu komponen bunga yang unik. Bakal buah sebenarnya merupakan bagian dari putik. Akan tetapi, peranannya sangat penting dalam reproduksi, sehingga akhirnya diklasifikasikan sebagai komponen bunga yang berdiri sendiri. Bakal buah menyimpan sel telur. Ovarium juga berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuahan serta bertemunya sel jantan dan betina yang nantinya akan tumbuh menjadi bakal buah. Dari video yang baru saja kalian amati, informasi apa yang dapat kalian peroleh dari video tersebut? Videonya bercerita tentang apa? Bagian Fungsi bagi bagian bagian tubuh bunga. Betul, bagian tubuh bunga. Bagian tubuh bunga terdiri dari apa saja? 1, tangkai bunga, 2, dasar bunga, 3, kelopak bunga, 4, mahkota bunga, 5, bunti, 6, benang sari, 7, bakal biji, masih ada lagi? ada 8, bakal buah, ada lagi? ya, Tidak, berarti ada berapa bagian tubuh bunga? 8, 8. Selain itu, videonya tadi menerangkan tentang apa? Selain bagian-bagian tubuh bunga? fungsi dari bagian tubuh, Betul, fungsi dari bagian tubuh bunga. Sama seperti halnya manusia yang mempunyai bagian tubuh, bunga ternyata juga memiliki bagian tubuh. Bunga dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama bunga, Sempurna. yang kedua, Bunga tidak sempurna. betul. Berikut adalah gambar dari bunga sempurna. Bunga sempurna memiliki bagian-bagian tubuhnya. Yang pertama dibaca dari paling bawah. Ada apa ini? tangkai bunga, Selanjutnya atasnya, dasar bunga, atasnya lagi, kelopak bunga, bakal biji, yang atasnya lagi, kelopak, betul. Yang atasnya lagi, tangkai atasnya lagi, Kepala biji, atasnya lagi, kepala sari, atasnya lagi. kepala sari, Yang terakhir, mahkota. Coba kita hitung bunga sempurna ada berapa? Ada berapa bagiannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9. Tadi kalian menyebutkan bahwa bagian bunga ada berapa? 8, 8. Ternyata ada satu lagi, ada 9. Jadi bunga sempurna itu memiliki berapa? 9, 9 apa? tubuh, bagian tubuh, Betul. Memiliki 9 bagian tubuh yang terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga,
bakal biji, kelopak, tangkai putik, kepala sari atau kepala putik, benang sari, kepala sari, dan mahkota. Selanjutnya adalah bunga tidak sempurna. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bunga betina, yang kedua, bunga jantan, bunga jantan. Bagian tubuh bunga betina terdiri dari 1, bakal biji, 2, tangkai putih, 3. kepala putih, Betul. Sedangkan bagian tubuh bunga jantan yang pertama, tangkai sari, yang kedua, kepala sari, yang ketiga. jantung sari. Betul. Kenapa bunga jantan dan bunga betina ini disebut atau termasuk dalam bunga tidak sempurna? Ada yang tahu kenapa? Kenapa? Ya, Leo. Karena bagian tubuhnya tidak lengkap. Betul. Bagian tubuhnya tidak lengkap. Bagian tubuhnya hanya ada apa saja, Leo? Hanya ada bakal biji, tangkai putih, kepala sari, dan kepala putih dan tangkai sari. Betul. Jadi karena tidak memiliki 9 bagian tubuh yang ada pada bunga sempurna, maka bunga ini disebut dengan bunga tidak sempurna. Jadi bagian tubuhnya kurang dari berapa? 9. 9. Selanjutnya, dari masing-masing bagian tubuh bunga tadi memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, mahkota bunga. Siapa yang mau baca? Angkat tangan sambil bilang nama. Dani, yo. Mahkota bunga yang merupakan bagian bunga yang paling indah dan berwarna-warni. Keindahan bunga berfungsi untuk menarik serangga untuk hinggap dan membantu proses penyerbukan. Mahkota bunga sering disebut dengan perhiasan bunga. Betul, terima kasih Dani. Lanjut yang kedua, tangkai bunga. Ada yang mau baca? Dia sebut nama. Danu. Tangkai bunga yang merupakan tangkai bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga adalah sebagai penghubung antar bunga dengan ranting, dan tangkai bunga juga berfungsi sebagai penopang bunga. Betul, terima kasih. Lanjut yang selanjutnya, dasar bunga. Ada yang baca? Sebut nama. Alvin. Dasar bunga berada pada bunga bagian bawah, yaitu di atas tangkai bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota bunga. Betul. Lanjut, kelopak bunga. Ada yang mau baca? Sebut nama. Leo. Kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Betul. Lanjut, ada benang sari. Ada yang mau baca? Sebut nama. Halo, Nadila, yo. benang sari merupakan alat kelamin atau alat reproduksi jantan. Benang sari sebagai alat penyerbu dari tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Serbuk sari atau polen biasanya menempel di tubuh hewan terbawa angin dan sebagainya. Lanjut, putih. Ada yang mau baca? Siapa? Adit. Ayo Adit. Putih merupakan alat kelamin atau alat reproduksi betina. Ujung putih disebut kepala putih, sedangkan bagian putih
yang panjang disebut dengan tangkai putih. Bakal buah terdapat pada bagian bawah putih. Betul. Selanjutnya bakal biji. Ada yang mau baca? Ayo Rania. Berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antar sel-sel yang akan dibuahi. Betul. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Di sini sudah ada berapa kelompok? 3. 3. Nah, sekarang tugasnya dari masing-masing kelompok adalah membuat nama kelompok. Hari ini kita belajar tentang apa? Bagian tumbuhan. Bagian tubuh bunga. Nah, karena kita belajar tentang bagian tubuh bunga, maka kelompoknya atau nama kelompoknya tentang bunga. Yuk, kelompok 1. Melati. Kenapa? Melati. Kelompok melati. Kelompok 2. Nama kelompoknya apa? Bougainville. Kelompok 3. Nama kelompoknya apa? Teratai. Teratai. Nah, kemarin Budian sudah mengirimkan LKPD. Apakah sudah di-print? Sampul. Sudah. Ya, ditunjukkan di layar. Kelompok Bougainville mana? Ya, kelompoknya melati mana? Betul. Sekarang dibuka LKPD-nya. Di situ ada nama kelompok. Silakan tulis nama kelompok kalian tadi. Kelompok 1, namanya apa tadi? Melati. Kelompok 2, kelompok 3. Teratai. Tuh, yuk ditulis di LKPD-nya. Sudah? Sampul. Lanjut di bawahnya ada apa keterangannya? Nama. Anggota kelompok. Betul, ditulis nama anggota kelompoknya masing-masing. Sudah? Selanjutnya, nah, kita akan melakukan penelitian bagian tubuh bunga dan fungsinya. Sebelum kita melakukan penelitian, kita akan mengecek alat dan bahannya. Yang pertama, bunga. Semua kelompok sudah membawa bunga. Yuk ditunjukkan. Kelompok melati, ditunjukkan bunganya. Kelompok Bougainville. Ya, kelompok teratai. Baik, semua sudah memiliki bunga. Yang kedua, alat tulis. Yo, ditunjukkan alat tulisnya. Sudah ada semua? Sudah. Dibuka LKPD-nya. Dilihat di situ ada langkah-langkah percobaan. Ada? Yuk, dibaca nomor 1 dari Danu. 1. Carilah berbagai macam bunga yang ada di sekitar tempat tinggal kalian. 2. Alvin. Silakan bekerja sama dengan orang tua atau saudara atau orang yang saat ini berada di sekitar kalian untuk mencari bunga. 3. Azam. Tunjukkan bunga yang sudah kalian peroleh kepada guru melalui Google Maps yang sedang berlangsung. 4. Dani. Amatilah bunga yang sudah kalian peroleh dengan teliti. 5. Leo. Tuliskan nama bunga yang sedang kalian amati pada tabel hasil pengamatan kelompok. 6. Adit. Berilah tanda checklist pada kolom di indikator pengamatan pada bunga sesuai dengan hasil pengamatan kalian. 7. Rania. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan kalian dengan menuliskan jenis bunga yang sedang kalian amati, apakah termasuk bunga sempurna atau bunga tidak sempurna. Betul. Sekarang dibuka lembar yang terakhir, halaman terakhir. Di situ ada apa?
Tabel hasil pengamatan kelompok. Betul, ada tabel hasil pengamatan kelompok. Di situ ada kolom-kolom. Yang pertama kolom nomor. Sebelah kolom nomor ada kolom apa? Nama bunga. Sebelahnya lagi ada apa? Mahkota. Indikator pengamat. Betul, ada indikator pengamatan. Di situ ada mahkota bunga, ada putik, dan ada bagian-bagian lainnya. Yang terakhir ada kolom apa? Kesimpulan. Sekarang tugas kalian bersama teman satu kelompok yaitu mengamati apa? Bunga. Betul, mengamati bagian tubuh bunga yang sudah kalian cari bersama teman kelompoknya. Jadi dibagi. Kelompoknya Melati, bunganya ada berapa? 9. 9. Dibagi, ada yang bagian nulis, ada yang bagian mencari setiap masing-masing komponennya. Jadi semua anak mencari masing-masing. Kelompok teratai punya berapa? Dapat berapa bunganya? Jumlahnya ada berapa? 7. Dibagi, setiap anak meneliti satu-satu bunga biar lebih cepat. Kelompok Bougainville dapat bunga berapa? 11. Berapa? 11. Ya, dibagi dengan teman kelompoknya. Sekarang silahkan kalian mengamati masing-masing bunga, lalu dicatat di tabel pengamatan kelompok. Semuanya bekerja, jadi pekerjaannya lebih cepat dan lebih ringan. Sambil menunggu temannya menulis, bisa hasil pengamatannya kalian ditulis di buku tulisnya masing-masing dulu. Nanti dilaporkan ke temannya. Jadi ditulis mahkota bunga ada, nanti tinggal laporan ke temannya biar lebih cepat bekerjanya.
Iya, Pak. Putih. Ayo, ini acara apa? Sebelah itu acara Bahasa Inggris Buta. Us. Kelompoknya Leo sudah? Sudah. Ayo diteliti lagi. Diteliti lagi, jangan sampai ada yang terlewat.
Ya. Ya. Ini loh, ini gambling ya. Bu, sudah. Sudah? Kelompoknya Dani sudah? Sudah. Kelompoknya Leo sudah? Campur. Terus Sudah. Kelompoknya Azam? Sampun. Kalau sudah semua, berarti selanjutnya kita akan melakukan presentasi. Kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Ayo Dani, kelompok Dani. Ayo yang lainnya perhatikan. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bunga Melati akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Nama bunga nomor 1, bunga mawar. Mahkota ada, butik ada, benang sari ada, serbuk sari ada, kelopak ada, dasar bunga ada, tangkai bunga ada. Berarti bunga sempurna. Lanjut. Bunga kertas, mahkota ada, butik tidak ada, benang sari ada, serbuk sari ada, kelopak ada, dasar ada, tangkai bunga ada. Berarti bunga tidak sempurna. Lanjut. 3 bunga melati, mahkota tidak ada, butik tidak ada, benang sari tidak ada, serbuk sari tidak ada, kelopak ada, dasar bunga tidak ada, tangkai bunga ada. Berarti bunga tidak sempurna. Lanjut. Bunga kenongo. 4. Mahkota tidak ada, butik tidak ada, benang sari tidak ada, serbuk sari ada, Pak ada, dasar bunga ada, tangkai bunga ada. Berarti bunga tidak sempurna. Bunga daisy. Mahkota ada, butik tidak ada, benang sari ada, serbuk sari ada, kelopak ada, dasar bunga tidak ada, tangkai bunga ada. Berarti tidak sempurna. Bunga pacar banyu, mahkota ada, butik tidak ada, benang sari tidak ada, serbuk sari tidak ada, kelopak ada, dasar bunga tidak ada, tangkai bunga ada. Berarti bunga tidak sempurna. Bunga ekor biak.
mahkota tidak ada, butik ada, benang sari tidak ada, serbuk sari tidak ada, kelopak ada, dasar bunga tidak ada, tangkai bunga ada. Berarti bunga tidak sempurna. 8. Bunga suko. Mahkota tidak ada, butik ada, benang sari ada, serbuk sari tidak ada, kelopak tidak ada, dasar bunga tidak ada, tangkai bunga. Berarti bunga tidak sempurna. 9. Bunga sempitan. Mahkota tidak ada, butik ada, benang sari ada, serbuk sari tidak ada, kelopak tidak ada, dasar bunga tidak ada, tangkai bunga ada. Berarti bunga tidak sempurna. Sudah? Sudah. Betul. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Kelompoknya Azam ada yang mau bertanya? Kelompoknya Leo ada yang mau bertanya? Boten. Boten. Ayo ditutup kalau gitu kelompoknya Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Dani. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya mau kelompok mana yang presentasi? Kelompoknya Leo, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, silakan Kami dari ditutup. kelompok bunga teratai akan mempresentasikan hasil dari berdiskusi kami. Bunga kertas. Mahkota ada, butik tidak ada, benang sari ada, serbuk sari ada, kelopak ada, dasar bunga ada, tangkai bunga ada. Berarti bunga tidak sempurna. 2. Bunga mawar. Mahkota ada, putih ada, benang sari ada, serbuk sari ada, kelopak ada, dasar bunga tidak ada, tangkai bunga ada. Berarti kesimpulannya bunga tidak sempurna. Bunga daisy. Mahkota ada, putih ada, benang sari tidak ada, serbuk sari tidak ada, kelopak ada, dasar bunga ada, tangkai bunga ada. Jadi kesimpulannya bunga tidak sempurna. 4. Bunga kenanga. Mahkota ada, butik ada, benang sari tidak ada, serbuk sari tidak ada, kelopak ada, dasar bunga ada, tangkai bunga ada. Berarti bunga tidak sempurna. 5. Bunga sepatu. Mahkota ada, putih ada, benang sari ada, serbuk sari ada, kelopak ada, dasar bunga ada, tangkai bunga ada. Berarti kesimpulannya bunga sempurna. 6. Bunga melati. Mahkota ada, putih tidak ada, benang sari tidak ada, serbuk sari tidak ada, kelopak tidak ada, dasar bunga tidak ada, tangkai bunga ada. Jadi kesimpulannya bunga tidak sempurna. 7. Ekor bia. Mahkota ada, putih tidak ada, benang sari ada, serbuk sari tidak ada, kelopak ada, dasar bunga tidak ada, tangkai bunga tidak ada. Berarti bunga tidak sempurna. Sudah selesai? Sampun. Sudah. Dari kelompok lainnya ada yang mau bertanya? Kelompoknya Dani ada yang mau bertanya? Ada. Bunga mawar, Bu. Oh ya. Dasar bunga, Bu, kok tidak ada, Bu? Bunga mawar di kelompoknya Leo ada apa tidak? Ini bunga mawar. Tidak. Tidak. Bunga daisy. Kayaknya enak. Bunga mawar di kelompoknya Leo ada bunga mawar apa tidak? Enggak. Dilihat di tabelnya itu. Di tabelnya ada apa tidak? Tidak. Tidak. Tidak.
Tidak ada bunga mawar? Ada. 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 Di situ yang tidak ada apa di situ? Seharusnya ada apanya di kelompoknya Danu? Ada Yang kurang apa? dasar bunga. Dasar bunga. Dilihat di kelompoknya Leo, dasar bunganya ada apa tidak? Bunga mawar? Tidak. Tidak. Harusnya ada apa tidak? Ya, Ada. Ayo dibetulkan kelompoknya Leo. Dasar bunga di bunga mawar itu ada. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompoknya Adit mau bertanya? Boten. Yo ditutup dulu. Sekian dari kelompok bunga teratai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk terakhir kelompok bunga dahlia. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bunga bugenvil akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bunga sepatu, mahkota ada, putik ada, benang sari ada, serbuk sari ada, kelopak ada, dasar bunga ada, tangkai bunga ada. Jadi kesimpulan bunga sempurna. 2. Bunga kertas mahkota ada, putih ada, benang sari ada, serbuk sari tidak ada, kelopak ada, dasar bunga tidak ada, tangkai bunga ada. Jadi kesimpulannya bunga tidak sempurna. Penangan. Mahkota ada, putih ada, benang sari tidak ada, serbuk sari tidak ada, kelopak ada, dasar bunga tidak ada, tangkai bunga ada. Jadi kesimpulan bunga tidak sempurna. Bunga anggrek tanah, mahkota ada, putik tidak ada, benang sari ada, serbuk sari tidak ada, kelopak tidak ada, dasar bunga ada, tangkai bunga ada. Mekar sore, mahkota ada, putih tidak ada, benang sari ada, serbuk sari tidak ada, kelopak ada, dasar bunga ada, tangkai bunga ada. Jadi kesimpulannya bunga tidak sempurna. Bunga mawar, mahkota ada, putik ada, benang sari ada, serbuk sari tidak ada, kelopak ada, dasar bunga ada, tangkai bunga ada. Jadi kesimpulan bunga tidak sempurna. Nomor 7, melati, mahkota ada, putik tidak ada, benang sari tidak ada, serbuk sari tidak ada, kelopak tidak ada, dasar bunga ada, tangkai bunga tidak ada. Jadi kesimpulan bunga tidak sempurna. 8. Kencana, mahkota ada, putih ada, benang sari ada, serbuk sari tidak ada, kelopak ada, dasar bunga ada, tangkai bunga ada. Jadi kesimpulannya bunga tidak sempurna. Pasar Banyu, mahkota ada, putik tidak ada, benang sari tidak ada, serbuk sari tidak ada, kelopak ada, dasar bunga ada, tangkai bunga tidak ada. Jadi kesimpulan bunga tidak sempurna. Nomor 10, ekor bia, mahkota ada, putik ada, benang sari tidak ada, serbuk sari ada, kelopak tidak ada,
ada, dasar bunga ada, tangkai bunga ada. Jadi kesimpulan bunga tidak sempurna. 11 bunga daisy mahkota ada, putih tidak ada, benang sari ada, serbuk sari tidak ada, kelopak ada, dasar bunga ada, tangkai bunga ada. Jadi kesimpulannya bunga tidak sempurna. Sudah selesai? Sudah dibaca semua? Sudah. Sudah. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Boten. Boten. Kelompoknya Leo? Boten. Boten. Ayo ditutup kelompoknya Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Semuanya sudah melakukan presentasi. Tadi di antara pengamatan kalian, apakah ada yang bunganya sempurna? Ada. Ada. Kelompoknya Dani, bunga apa yang sempurna? Bunga mawar. Bunga mawar. Ada lagi? Tidak. Apakah di Leo ada? Ada. Ya, bunga apa? Sepatu. Bunga sepatu. Di kelompoknya Azam ada? Ada Bunga apa? sepatu sama mawar. Betul. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar materi tentang apa? Bagian tubuh bunga. Bagian tubuh bunga. Bagian tubuh bunga tadi ada apa saja? Ada mahkota bunga. Betul, apalagi Leo? Putih. Terus, Benang sari. terus, Serbuk sari. terus, Kelopak. Bunga. terus. Rangkai bunga. Sudah. Betul sekali. Jadi bagian tubuh bunga itu ada berapa? Ada 9. Yang pertama apa Nu? Tangkai bunga. Yang kedua? Bakal biji. Yang ketiga? Dasar bunga. Yang keempat? Kelopak. 5, Tangkai putih. 6, Kepala putih. 7, Benang sari. 8, Kepala sari. 9. Mahkota. Betul. Jadi bagian tubuh bunga itu ada 9 bagian tubuh. Dan dari 9 bagian tubuh ini masing-masing memiliki Fungsi tersendiri. betul fungsi. Contoh fungsi mahkota ada yang bisa? Adit. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang paling indah dan berwarna-warni. Mahkota bunga sering disebut dengan penghias bunga. Keindahan mahkota bunga berfungsi untuk menarik serangga untuk hinggap dan membantu proses penyedukan. Betul. Selanjutnya fungsi dari putik ada yang bisa? Dani. Putik merupakan alat kelamin atau alat reproduksi betina. Ujung putik disebut kepala putik, sedangkan bagian putik yang panjang disebut dengan tangkai putik. Bakal buah terdapat pada bagian bawah putik. Betul. Selanjutnya fungsi dari tangkai ada yang bisa? Rania. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga yaitu sebagai penghubung antar bunga dengan rantai sebagai penopang bunga. Betul. Selanjutnya fungsi dari kelopak bunga ada yang bisa? Alvin. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Betul. Untuk memudahkan kalian dalam mengingat bagian tubuh bunga, mari kita nyanyikan bagian-bagian tubuh bunga. Apakah sudah nampak di layarnya? Ya. Sudah, yo. Kemudian kasih contoh dulu ya. Nanti ditirukan setelah Budian. Ini contoh dulu. Ada 9 bagian bunga,
kepala sari dan benang sari, kepala putik dan tangkai putik, mahkota bunga indah sekali, tangkai bunga dasar bunga, bakal biji kelopak bunga. Ayo kita bersama belajar bagian bunga. Bisa? Bisa. Yo, kita coba. 1, 2, 3. Ada sembilan bagian bunga, kepala sari, kepala putik, mahkota tangkai bakal biji ayo kita bersama belajar bagian bunga. betul, tepuk tangan. Masih semangat? Masih. Yo, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Refleksi kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Bagian Betul. Belajar apa lagi? Fungsi bagian tubuh bunga. Pinter. Belajar apa lagi? percobaan pada bunga. Betul, percobaan pada bunga. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Hal apa yang menyenangkan dari pembelajaran kita hari ini? Dapat meneliti bagian tubuh bunga. Betul, dapat meneliti bagian bunga. Apalagi yang menyenangkan dari pembelajaran kita hari ini? Dapat mengetahui bagian tubuh bunga. Pinter. Ada apa lagi yang menyenangkan dari pembelajaran kita hari ini? Dapat mengetahui fungsi-fungsi bunga. Betul, pinter sekali. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Ayo diambil HP-nya. Kemudian akan kirim link evaluasinya. Dibuka grup kelasnya. Sudah? Di situ ada di form atau evaluasi dengan bantuan Google Formulir. Di situ diklik yang berwarna hijau atau berwarna biru itu. Diklik. Sudah? Ditunjukkan apakah tampilannya sama dengan punya Budian? Sama. Sama. Sekarang dikerjakan, diisi dulu identitasnya, nama siswa. Ditulis nama lengkapnya masing-masing. Lanjut bawahnya nomor presensi. Dipilih nomor presensinya. Kalau sudah, berikutnya. Sudah, di situ muncul soalnya. Betul? Nah, sekarang tugas kalian mengerjakan soalnya tersebut secara mandiri atau sendiri-sendiri. Yuk, dikerjakan sendiri-sendiri. Konsentrasi. Sudah? Kalau sudah, di paling bawah ada kolom kirim. Benar? Ya.
Kalau sudah selesai, diklik kolom kirimnya. Yang dapat 100 siapa saja angkat tangan? Oke, yang dapat 90 siapa? Pintar semua, berarti semua sudah di atas KKM. Pintar. Selanjutnya kita akan mengakhiri pembelajaran. Ayo siap-siap, dimasukkan semua alat tulisnya ke dalam tas. Sudah? Yuk, datang bersih, pulang juga bersih. Jangan ada kotoran di tempatnya. Tadi datang bersih, pulang juga harus bersih. Yuk, sudah? Ampun. Yuk, kita berdoa. Siapa yang memimpin doa? Tadi. Ayo nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa saya memberi dalam kepada Bu Guru. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.